karena penyakit baru, jadi belum banyak yang bisa nanganin dan belum ada obatnya. Aku kena masuk rumah sakit dan koma. Harga cabai beranjak naik. Harga cabai merah di Provinsi Jambi kembali naik setelah sempat anjlok beberapa waktu lalu. Rambut gue udah panjang banget guys, harus diginiin. Kalau nggak sakit mata gue ketusuk-tusuk nih. Yo, halo guys dan selamat datang lagi di channel gue. Gue Glenn Juliver dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang tidak mungkin kalian bisa tebak siapa dia. Dia sudah masuk ke beberapa media berita, ada banyak sekali media yang sudah dia masuki. Dia sudah keliling dunia, sudah bertemu dengan orang-orang penting. Pokoknya ini orang yang sangat penting banget. Dan gue bersyukur banget di saat-saat pandemi seperti ini dia masih bersedia untuk hadir di acara ini untuk berbicara dan sharing dan tukar pikiran bersama kita semua. Tidak lain tidak bukan, ayo kita panggil sekarang juga. Berikan sambutan tepuk tangan untuk orang yang begitu spesial ini. Ada ngomong ke VS mau gimana? Oh, harus ngomong ya? Ngomong kayak gitu nak. Orang lucu. Ya, ini dia Vanessa Sevilla. Hai guys. Nggak mau ah. Halo. Jadi kenapa kita menghadirkan Vanessa Sevilla di channel ini? Karena baru-baru ini ada yang masuk koran guys. Dulu juga pernah ya. Berapa tahun yang lalu? 16 tahun yang lalu. Iya, itu sudah dilupakan Pak. 5 tahun yang lalu masuk koran aja udah gak inget kayaknya. Ingat, ini masih ada nih. Nih. Sampai dilaminating ya? Iyalah, ini juga ntar mau dilaminating. Oke. Iya nggak apa-apa. Dia sirik ya, nggak pernah masuk koran ya. Enggak. Dia iri. Aku sudah pernah masuk koran kayaknya. Mana? Hilang. No foto hoax, no bukti hoax. Oke. Ini koran apa sih? Makalam Square. Bukan. Hah? Tribun Jambi. Oh iya, Tribun Jambi. Tapi atasnya Makalam Square. Nih, Tribun Jambi. Spirit Baru Negeri Jambi. Nih, Tribun Jambi. Tapi aku bukan bagian depan. Aku bagian agak. Ya nggak mungkin lah PS di cover, gila. PS aja di bagian cabe nih. Buat kalian yang udah nonton story gue, kalian pasti sudah tahu. So ya, jadi judulnya mungkin membaca koran tentang pacarku di depan pacarku atau something like that lah. Ntar gue pikirin lah gimana judulnya. So ya, jadi diisi dari video ini kita akan membaca berita. Ini berita kan sebutannya, bukan mau bacain koran. Berita tentang pacar gua Yang masuk ke koran. yang masuk ke koran di depan pacar gua. Kita mulai dari yang ini atau yang ini? Ini dong dari tahun 2004 dulu. Oke, gua akan munculin ini fotonya di layar ya. Kalau kalian mau baca sendiri, kalian pause aja. Jadi ini tahun 2004. 2000. Oh, ini VS lahirnya 2000. Salah tahu. Fast lahir 99. Aku VS lahir 2000 sih di sini. Sama. VS masuk ke Metro Jambi. Metro Jambi apaan? Nggak tahu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak Metro Aku nggak Jambi. pernah tahu Metro Pokoknya Jambi. ini koran Metro Jambi. Jambi Independent, Beb. Oh iya. Hah? Salah. Kami baca di sininya. Iya, ini masuk ke Jambi Independent. Itu tahu sampai sekarang masih ada. koran Oke. itu. Jadi Jumat 2 Juli 2004. Itu berarti 24 hari lagi dengan ulang tahun. Oh iya ya. Setelah koran ini Oh iya ya. Oke. ke publish. Oh ini nggak typo ya. Vanessa Sevilla, pemenang lomba Batita. Batita bergaya. Ada foto casting. Ada fotonya, najis banget. Bergaya diajari kakak berusia 8 tahun. Pokoknya ini Fes baru 5 tahun. Iya. Oh kakak, Oce Sancia yang umur 8 Iya. tahun. Oke. Enggak, ini salah dia. Semua timelinenya salah ya ini. Nah, Pak? harusnya ya ini 2004, tapi memang iya sih, bener sih. Kalau misalnya hitung tahun, aku itu kalau hitung bulan aku masih 4 tahun. Kalau hitung tahun, aku harusnya udah 5 tahun. Tapi kan tetap aja belum ulang tahun ya, dihitungnya masih 4 tahun. Berarti bener kalau Berarti gitu. bener kan, nggak ada yang salah kan? VS Ada yang salah, tahunnya salah. Iya, tahun lahir VS yang salah. Wajah imut Vanessa Sevilla membuat gemas Para penonton yang memadati Shanghai Room Hotel Abadi Minggu 27/6 lalu. 27/6. Ya, 27 bulan 6, 27 Juni lalu. Dia nggak tahu kan 6 Juni atau apa kan? Tahu. Iya, dia nggak Dia tahu. merupakan salah satu dari Dia tadi 33. mikir. Shut the fuck up. Dia nggak tahu 6 itu bulan apa guys? Juni? Iya, tadi gue mikir, No. Kenapa nggak ngomong 27 bulan Juni? Karena aku membacakan apa yang tertera di sini, Vanessa Sevilla.
merupakan salah satu dari 33 peserta lomba bayi 3 tahun atau Batita bergaya yang diadakan Sony Studio Production. Pimpinan Sony Rizaldi sore itu Vanessa dinyatakan sebagai juara pertama. Gue baru baca ya. Iya. Oh sama ini gue gak pernah baca. Mas juara 1 di sini. Aku aja baru tahu. Aku baru inget. Oke, dia juara pertama. Bocahnya Bocahnya di caps lock. di caps lock, di bold, kelahiran Jambi pada 1 Desember 2000. Itu salah by the way. Harusnya tahun 99. Ya, tahun 99. Itu berhasil ditemui Jambi Independen di rumah orang tuanya. Mau kipas gak? Panas banget. Boleh deh, ada Aku kipas ya. Ntar lah cari penuh. Oh, Panas so banget. hot. Panas banget. Sumpah ini mau syuting guys ya. Ini curhat nih. Berat banget anjing. Mati lampu tadi. Gue bawa meja ini keluar karena mati lampu, gelap ya udah syuting di luar. Pas sampai luar udah setting segala macam mau syuting, hujan deras banget petir sana sih. Ini kan kipas pakai apa? Tutup Tupperware. Bukan Tupperware. Ya tetap makanan gitu Iya, ya. tetap. Hujan badai petir sana sini bawa masuk Nggak ke dalam sampai badai, lagi. lebay. Enggak sampai ya. Iya, Tapi iya. ada angin-angin badai kan. Enggak ya. Oke, pokoknya intinya berat banget mau syuting tapi Glenn Julifer tetap syuting demi subscribersnya. Di like dong. Di subscribe dong. Buat kalian yang belum subscribe. It's free. Thank you. Glenn harus pasang AC deh. Panas banget. Pakai AC yang 50.000 itu mah yang pernah aku Itu review. rusak tahu. Udah rusak guys. Mau gimana 50.000 ini? Oke, kita harus ke penting-penting aja lah ya. Louis, ibunda. Louis, ibunda si imut lincah yang akrab disapa Fanny itu menyambut ramah. Sebelum tidur siang biasanya Fanny mandi dulu, kata Louis. Oh, jelas Louis. Waktu itu jarum jam menunjukkan pukul 13.30. Bagi Louis, Mana sih? Buat kalian belum tahu, Fanny itu nama aku ya, nama panggilan rumah aku itu Fanny. tapi sekarang sudah berubah jadi VS. Enggak, tapi di rumah aku masih panggil Fanny. VS itu cuman kayak untuk temen-temen gitu loh. Apa yang bikin? Iya, Gan yang bikin. Fanny memang anak yang menggemaskan. Enggak sih, yang mau muntah gue punya anak gitu. Oh iya, sorry. Bahkan dia sendiri menilai anaknya memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Star syndrome anjing nyokap. Star syndrome. Ia selalu ingin ikut dalam berbagai aktivitas model dan lainnya. Ujar Louis. Fanny memang suka difoto dan tidak rewel. Ia juga gampang bergaul. Friendly. Oh, oke. Bergaul itu sama friendly sama nggak? Iya, sama kayaknya. Dan ia juga gampang bergaul dan dapat teman. Maksudnya itu kali gampang berteman. Kenapa dapat teman? Oke, lanjut. Dia pun suka bernyanyi. Iya, aku main dulu suka nyanyi. Jadi aku ingat banget dulu aku pernah lomba di SDE di TK aku, TK sekolah aku dulu. Juara nggak? Juara 1. Itu aku nyanyinya salah guys. Jadi kan zaman dulu kalau misalnya lomba nyanyi gitu, kita diputerin lagu ya. Jadi kita siapin satu peserta itu siapin satu kaset lagu. Nah, jadi kita tulis nomor berapa lagu itu, diputerin salah lagu. Terus aku nyanyi dengan pede nggak taunya salah lagu. Itu salah. Terus akhirnya diputerin lagi yang bener. Aku udah kenyanyi tapi kok nggak nyambung sama nadanya. Emang tolol dari kecil ini. Terus akhirnya diputerin sama orangnya lagu yang bener. Baru nyanyi. Itu kayak karena kasihan dia sempet salah. Juara takut 1. fans malu jadi dikasih juara 1. Nggak gitu tau. Oke, seusai mandi. Oh, Fes lagi mandi ya pas ini ya? Aku nggak inget. Oh, Fes nggak ingat. Nggak inget. Anak yang sedang dibicarakan itu pun muncul dengan rambut basah. Kok kayak Ju-on pandering. Muncul dengan rambut basah. Agak mah. Dia memperlihatkan foto-fotonya di berbagai event. Star syndrome memang udah dari kecil anjing. Ini foto waktu tampil di Hotel Abadi sambil ungkapnya dengan mimik lucu sembari menunjukkan foto dirinya sedang bergaya. Ada, boleh ditunjukin deh. Ternyata anak ini juga enak diajak berbincang. Ditanya bagaimana bisa dia bergaya dan tampil berani di depan orang banyak. Dengan santai dia menjawab katanya, Sancia. Sancia itu cici aku. Kakak perempuan Fanny satu-satunya yang mengajari berjalan dan mengatur senyum. Oh, senyum diatur ya? Gak tahu, aku nggak inget. Ini senyum apa nih? Tanya Ci Sancia dong kan. Oh dia iya, ngajar. iya. Yang membuat kaget, Sancia ternyata baru berusia 8 tahun. Oh my god.
Dia kan kayak histeris dan mengejutkannya kan. Dia nggak ada bilang oh my god. Oh nggak ada. Maksudnya kan aku reaksi dari pembaca yang shock gitu kan. Mengejutkan dia baru 8 tahun, oh my god. Enggak, Sorry. dasar. Begini ujar Fanny sambil menunjukkan gaya-gaya berjalan di atas catwalk tanpa malu-malu. Gimana? Nggak mah. Nggak. Katanya di sini Fanny ada anak yang percaya diri. Ya ini 16 tahun yang lalu. Oh udah hilang nggak percaya Udah diri? hilang. Udah pudar ya? Iya udah pudar. Oh star syndrome udah berlalu guys. Fanny mengaku tidak takut tampil di depan banyak karena sudah terbiasa. Tapi itu memang benar. Dulu tiap kali ada acara lomba gitu aku Tuh selalu hujan ikut. lagi, Festa diajak keluar. Oh iya. Apa lanjut? Udah. Oh udah. Oke, gak malu dan takut lagi. Ujarnya sambil tersenyum manis. Gimana senyum manisnya? Coba senyum manis. Kan mereka ulang gitu. Oh, Oke. itu Guna Fest di sini ngapain sih? Gak apa-apa, aku mau menghina VS aja di depan VS gitu. Itu kontennya, Van. Sampai mana sih? Gak apa-apa. Kalau kedengeran hujan gak apa-apa guys, biar calming ya, biar kalian chill Biar gitu ya. bersatu dengan alam. Iya, bersatu dengan alam. Berkat usaha dan prestasinya itu, kini sejumlah piala menghiasi kamar tidurnya yang didapat sejak dia berusia sekitar 2 tahun. Itu ada videonya. 2 tahun? Iya. Itu ada videonya guys. Dari dulu mami aku tuh sering ngerekamin random gitu, sudah nge-vlog dari dulu, ada kamera ya. Jadi kemarin aku baru buka kasetnya, terus mami aku ada ngerekamin kamar aku dulu, banyak banget piala. Itu aku lupa loh padahal. 2 tahun? Umur 2 tahun? Iya. Bisa ngapain anjing? Nih, ngumpulin piala. Jadi gini, orang kan biasa kayak udah mulai gede baru bakatnya keluar gak sih? Aku itu pas kecil, Oh, terus hilang bakatnya. makin gede makin pudar. Pas gue pacaran 8 tahun sama dia nggak pernah ada prestasi apa-apa Ada gitu. tahu. Oh ya nggak ada. Dibilangin aku tuh kebalik sama orang-orang pada umumnya. Orang kecil nggak ada prestasi, besar berprestasi. Iya. Kalau pas kecil berprestasi banyak banget terus hilang gitu. Iya, iya memang gitu. Dia pernah menjadi juara pertama lomba mewarnai kategori playgroup yang digelar oleh Jambi Trade Center tahun 2000. Dia juga pernah menjadi juara harapan 1 lomba mewarnai di playgroup Darren. Darren itu playgroup aku dulu, buat kalian yang orang Jambi kalian pasti tahu. Di Darren itu di depannya itu kalau malam ada jual nasi goreng Darren. Oh, Sven pernah masuk kategori terlucu pada event yang digelar playgroup Darren. Lucu dari mana? Fes ngelawak, Fes stand up comedy waktu itu. Ada latihan tambahan bagi Fanny dari orang tuanya, Louis nih. Wah, emang kurang ajar ini Louis, menekan anak ini. Menurut Louis, untuk menambah kelenturan tubuh serta mengasah bakat anaknya, Fanny diikutkan di sekolah balet. Oh, Fes dulu balet ya? Iya. Udah selesai. And that's it. Bye. Oke, berakhir sudah sesi membaca koran 16 tahun yang lalu tentang Vanessa Sevilla. Itu Fes umur berapa? 5. 5 tahun guys. 5. Tahunnya 5. Tahunnya 5. Tapi belum ulang tahun, Belum ulang masih 4 tahun. tahun kan. Kita masuk ke Koran yang baru-baru. koran yang baru-baru ini dirilis tentang Vanessa Sevilla. Harga cabai beranjak naik. Harga cabai merah di Provinsi Jambi kembali naik setelah sempat anjlok beberapa waktu lalu. Oh, Bukan, salah. salah. Iya, enggak. Itu jokes doang. Cuman gue ngakak aja waktu gue pertama kali lihat korannya, kenapa muka dia pas di bawah harga cabai anjing. Kayak dia cabai yang harganya naik anjing. Naik berapa San? Sekarang harganya? Itu ada ditulis. Oh, ada ya? Ada. Oh, jadi 12.000 sekarang Mas. Dari berapa? Mahal ya? Dari berapa? Nggak ditulis ya dari berapa? Oh enggak, dari 12.000 ke 18.000 Iya. sekarang. Naik 6.000 Oh, harga flash sekarang 18.000 ya. Mahal juga ini. Enggak, ini berita yang aslinya. Vanessa Sevilla, S-nya 1, L-nya 1. Typo. Introvert juga bisa jadi YouTuber. Kok kontradiktif sekali dengan koran sebelumnya, percaya diri yang sangat tinggi. Kenapa introvert Vanessa di sini? Ya kan ini Facebook. Iya, Percaya diri. bahkan menurut Tapi Louis. memang iya, bener. Dulu aku pede banget. Terus sekarang nggak tahu kenapa jadi nggak pede. Coba kita cerita, ini podcast ceritanya, podcast. Oh nih. iya, ini udah kayak Iya, podcast. podcast. Apa titik turning point VS berubah menjadi orang yang begitu percaya diri, menjadi introvert? Ini menarik. Jadi gini guys.
Aku itu dulu pas kelas berapa ya? TK besar itu umur berapa sih? 5, 6? Nggak tahu umur 5, berapa. 5, 5. Pokoknya aku TK besar. Jadi aku itu sekolahnya telat, bukan telat sih, karena Desember. Jadi ikut tahun 2000, harusnya aku tahun 99. Tapi karena lahir Desember. Iya, karena lahir Desember. Pokoknya ngomongnya TK besar aja ya, aku nggak tahu umur berapa. Aku pernah kena demam berdarah. Waktu itu demam berdarah itu belum heboh banget, belum ada yang tahu. Kayak virus corona ini lah ya, baru-baru ada. Itu penyakit yang baru pokoknya. Iya, penyakit yang baru kayak corona ini kan penyakit yang baru. Jadi, lama sih. hah? Udah lama sih sekarang. Baru lah. Capek. Belum setahun. Oh iya. Baru lah, belum setahun. Ini bentar lagi anniversary corona loh. Desember kan? Terus, karena penyakit baru, jadi belum banyak yang bisa nanganin dan belum ada obatnya. Aku kena tuh DBD, demam berdarah, masuk rumah sakit dan koma. Aku pura-pura aku nggak tahu ceritanya. Oh my god, kamu Iya. koma kan? Iya, Pestamu kan? Sampai koma? Terus gimana, apa yang terjadi lagi? Sampai koma, terus akhirnya pas itu di rumah sakit Jambi masuk ke ICU Oh my god. dan terus tidak ada perkembangan. Oh my god. Akhirnya aku dibawa ke Jakarta dengan kondisi aku koma, masih koma. Oh. Jadi di dalam pesawat itu aku pakai 2 infus sama oksigen. Udah nggak usah lebay. Kan ceritanya aku podcast, aku ngundang Festus, aku nggak tahu ceritanya. Emang kalau orang yang nggak tahu denger ceritanya emang kayak gitu. Oh nggak gitu ya? Oke. Pas dibawa ke Jakarta baru mendingan guys. Oh, aku kira pas gue baru meninggal guys. Mendingan, jangan salah denger ya, bukan meninggal ya. Terus setelah itu aku udah nggak ikut les balet, terus udah nggak ikut lomba-lomba lagi. Mungkin karena mami aku takut kecapean, terus takut sakit lagi kali ya. Mungkin ya, udah habis banyak duit kayaknya. Enggak, bukan gitu. Oh, bukan duit ya, oke. Jadi aku nggak tahu aku berubahnya itu karena koma atau karena udah lama. Nggak diasah Iya, gitu nggak ya? diasah otak ini gitu loh. Oh, Fes ada otak ya? Oke. Ya, intinya setelah itulah turning point menjadi Setelah introvert ya? itu bukan langsung sih, jadi perlahan-lahan. Gradually menjadi introvert ya. Tapi memang koma itu, gue sering baca sih banyak orang yang berubah setelah koma. Ada yang mendadak bisa main piano, mendadak bisa berbahasa yang Main lain. piano. Oh iya. Main biola, salah. Terus ada orang kan waktu itu heboh bisa mendapat bahasa yang Iya, lain. bisa Karena bahasa yang sebelumnya dia nggak pernah ngerti, nggak pernah tahu, tapi dia bisa fluent ngomongnya itu Terus, lancar banget. aku dapet sialnya. Dia dapat jadi tolol loh dia. Iya, jadi bego. Orang yang nggak bisa apa-apa, kebanyakan nih orang koma nggak bisa apa-apa, terus setelah koma dia jadi bisa ada Punya satu bakat ability yang gitu. baru yang Iya. nggak pernah dia punya sebelumnya. Sedangkan aku dari yang punya bakat jadi mendadak kayak gini. Jadi tolol. Iya, aku yang sialnya guys. Enggak sih. Memang begitu Faisal. Enggak, Ini Faisal yang enggak. asli. Dulu itu yang palsu. Enggak gitu. Dulu yang asli. Oke, kita lanjut baca ya. Iya. Introvert juga bisa jadi YouTuber. Menjadi YouTuber saat ini bukan sekedar soal eksis di media sosial. Tapi lebih dari itu, menjadi YouTuber bisa disebut sebagai profesi baru yang juga menghasilkan secara materi. Itu semua orang udah tahu sih sekarang. Iya. Siapapun bisa jadi YouTuber, bahkan seorang introvert seperti Vanessa yang biasanya pendiam dan hobi menyendiri. Iya guys, semenjak itu aku jadi kayak gimana ya, ketemu orang baru banyak diemnya. Iya, tapi Fes memang susah banget ketemu orang baru. Itu susah bergaul. Kayak- Padahal di kayak koran gua lah. sebelumnya. Gua tuh orangnya Enggak, susah itu sama banget. aku tuh kayak apa ya, keterbalikannya dari aku. Enggak sih, aku memang susah banget ketemu orang baru. Gue susah untuk ngobrol. Kayak di koran bergaul. yang 16 tahun yang lalu kan ditulis aku mudah bergaul, dan di sini dibilangnya sangat kontradiktif iya, ya. tapi memang hidup aku kayak gitu guys. Seorang introvert yang menjadi YouTuber asal Jambi, ia telah mempunyai 966.000 subscribers di akun YouTube-nya. Gadis cantik berusia 21 tahun. Gitu sih. Enggak sih, tapi ini bahasa normal jurnalis sih. Sejelek apapun pasti dibilang gadis cantik. Enggak, aku nggak bilang face jelek, aku bilang ya normal ini terjadi gitu loh. Nggak mungkin gadis jelek berusia 21 tahun ini, kan nggak mungkin ditulis begitu Vanessa. Face sudah 21 belum? Belum, Desember. Terus kenapa ini berusia 21 tahun ini? Ikut tahun. Oke, pernah mendapat penghargaan Silver Play Button pada acara Oh YouTube. iya, itu penghargaan aku setelah 16 tahun ini yang tadi gue nanya. Cuman maksudnya kan yang lomba gitu. Lolos. Prestasi. Gak pernah ikut lomba lagi habis itu. Kayak sekarang udah jarang deh lomba-lomba gini. Bahkan anak kecil aja udah jarang ada fashion show gini. Dulu pas zaman-zaman aku masih kecil banyak banget fashion show. Aku juga gini. juara satu fashion show di TK. Sekali kan cuman. Ya emang mau berapa kali? Aku sih udah cukup satu kali aja udah membuktikan.
Oke, 18 September 2017 di Jakarta. Emang ya 18 September? Di foto yang aku upload di Instagram, nggak tahu tanggal berapa itu. Di saat itu yang masih kelas 12 di SMA 1. Oh, Fes masih sekolah ya gitu ya? Aku bolos. Oke, Silver Play Button adalah salah satu level apresiasi dari YouTube. YouTuber Jambi ini telah mengupload video sebanyak 246 video di akun YouTube-nya. Oh, banyak juga ya? Banyak ya itu ya? Nggak tahu sih, aku berapa sih? Gak lebih banyak lah, dulu gak awal nge-YouTube aja 3 bulan ya? Atau berapa? 3 bulan 90 video. Iya, 3 bulan Kau kan upload tiap hari? upload tiap hari. Oke, Vanessa SD1 bercerita pada tahun 2014 ia iseng membuat channel YouTube dan hanya mengupload video-video random. Itu bener guys. Ada lanjut ke halaman 10. Ada di sebaliknya. Oh iya, entar banget. Dan hanya mengupload video-video random yang dibuat dengan pacarnya. Iya, itu Ini bener. udah sama aku kan? Udah, itu bener random banget. Kita habis dari mall, habis Di nonton, parkirannya itu Di waktu itu. parkiran mall, aku beli apa? Marshmallow. Yupi. Bukan marshmallow. Enggak, Cabibani Yupi. bukannya marshmallow ya? Ya kita beli Yupi, tapi Yupi yang warna pink itu loh, apa Yang sih? love ya? Yang love yang ada gula pasirnya. Oh, oke. Jadi kami main Cabibani, terus baru-baru ini aku ketemu videonya. Kalian mau nggak kami reakin videonya di channel aku? Aku. Tapi ini konten VS sudah diambil. Heh, mana surat yang mengatakan surat-surat yang mengatakan ini channel Dia apa ini konten gitu VS? tau, ambil konten orang. Oke, dan saat itu nggak ada yang nonton sama sekali waktu bikin video Nggak ada. Cabibani. Tapi aku nggak sedih sama sekali loh, karena ya cuma upload iseng-iseng doang. Tapi Mana? kok bisa hilang ya Beb ya? Nggak tahu mana halaman 10. Darah manis ini, kok darah manis? Aku manis. Mengatakan awalnya dia tidak percaya diri untuk tampil di YouTuber. Salah, aku baru baca. Aku belum baca sebaliknya Ini guys. R-nya harus dihapus nih, tampil di YouTube. Oke. Namun pacarnya mensupport dia terus sampai akhirnya ia memberanikan diri berbicara di depan kamera dan mengupload ke YouTube channelnya. Ini nggak pedenya itu pas tahun 2017 yang aku baru mutusin buat upload YouTube dengan rutin. Tapi pas 2014 aku pede-pede aja. Ya 2017 aku udah nge-YouTube kan Udah. 2016. Aku udah hampir setahun nge-YouTube itu ya. Udah setahun. Terus Glenn paksa aku Yeah. buat nge-YouTube. Trust me, you're nothing without me. Maksudnya I'm nothing without her. Nothing without her, you know lah. Ntar Oke. dibilang panjang. Ia rutin mengupload video. Enggak lah, nggak manjat. VS itu bekerja sangat keras, guys. Dia Lanjut. ia rutin mengupload video di channel YouTubernya. Oh enggak, YouTube-nya aku yang salah baca. Pada awal tahun 2017, saat itu respon penonton sangat baik. Dikarenakan aku masih malu, jadi aku ajak pacar aku untuk buat video bareng. Katanya. Ingat nggak guys? Kalau kalian udah ikutin dari aku Video apa sih? pertama Yang kali. makeup ya? Iya, Glenn make upin aku. Oh ya, itu. Iya, Glenn Di make situ upin pun aku yang banyak ngomong deh kayaknya awal-awal VS masih malu kan. Iyalah, aneh lah awal ngomong sama kamera, aneh. Aneh. Iya, coba. Sampai sekarang pun masih aneh sejujurnya. Iya, kenapa kita ngomong sama kamera? Iya. Cuman Tapi bukan- kalau kalian nonton video ini, kami lagi ngomong sama kalian guys. Iya. Tapi sekarang kami lagi kayak gini, aku kami sih ngomong sama kamera. bayangin aja lagi banyak orang gitu di sana yang gue nggak kenal. Aku nggak bisa bayangin kayak gitu. Kalau aku bisa. bayangin kayak gitu, aku diem. Gak bisa ngomong. Vanessa mengatakan tidak ada konten khusus untuk channel YouTube-nya karena dia tidak mau terlalu fokus pada satu hal. Konten-konten YouTube-nya berisi challenge, makan, review, ataupun vlog keseharian. Kayaknya vlog semua deh kalau sekarang. Enggak, udah enggak tahu. Tidak ada karena aku upload video apapun yang mau aku buat. Konten yang paling disukai sama subscriber aku vlog keseharian dan challenge pungkasnya. Vira Ramadhani. Oh bukan, itu jurnalisnya. Oke, aku bingung. Udah ya? Udah. Seruan yang ini anjing. Kenapa? Seruan yang ini kalau gua. Glenn kan udah tahu kehidupan aku ya ini, dan waktu pas aku diwawancara ya ada Glenn, jadi Glenn kan udah tahu jawabannya apa Yes. aja, Yes. isinya apa aja. Kalau ini kan Glenn nggak tahu sama sekali. Bagian paling seru dari yang baru cuma harga cabai naik sejujurnya. Sisanya biasa aja anjing. So ya, itu dia gua podcast bersama orang yang begitu penting di dunia ini. Karena tanpa dia ekosistem dunia akan bergoncang. Oke. Ini sampai mana? Udah selesai. Oh ya, itu dia podcast bersama Vanessa Sevilla. Gimana Vanessa rasanya dibacakan perbandingan yang sangat kontradiktif antara 16 tahun lalu Jujur, dan baru-baru ini? setelah dibaca kayak berdampingan gini aku kaget. Aneh Ternyata banget. isinya beda banget. Bener-bener Soalnya bertolak belakang aku udah baca yang baru ke publish dan aku udah baca yang 16 tahun yang lalu. Tapi ini baca udah lama banget. Terus pas dibarengin lagi, isinya beda ya. Bener-beda banget ya Iya. dalam 16 tahun. Udah 16 tahun. Gimana ntar VS baca koran 16 tahun kemudian lagi tentang VS? Apa ya isinya? Gak tau, lahir anak kembar 6? Ih, Bisa saja. Oke, so ya, itu dia video kali ini guys. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Subscribe ke channel Vanessa karena dia belum 1 juta juga.
Nggak usah di ngomong gitu. Karena dia mau ke 1 juta. Cause this tool and peace out. Pasti Bye. dia nggak tahan kan? Udah panas kan? Panas banget sumpah. Bye bye.